Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV. Pemirsa dan pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, bagaimana kabar iman Anda hari ini? Berharap sekali dalam ruang kesehatan ini, kesehatan kita yang dititipkan Allah kepada kita semakin bertambah kuat untuk melakukan ibadah kepadanya, ya Masya Allah. Dari nikmat keimanan, nikmat yang paling berkesan dan paling indah adalah nikmat kesehatan. Nah, di ruang kesehatan kali ini siaran langsung dari rumah kediaman Profesor Dr. Ari Arianto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Masya Allah, suasana yang sangat asri berada di Jalan Yusuf Adiwinata nomor 39 Menteng ya Prof ya. Gimana kabar Anda hari ini Prof? Ya, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas jamuannya hari ini Prof. Ya, nah, di ruang kesehatan kali ini pemirsa kita akan membahas tentang kanker kelenjar getah bening ya Prof ya, yang biasa disebut dengan limfoma. Nah, apa saja yang harus kita ketahui tentang kanker kelenjar getah bening ini atau limfoma ini? Apa definisinya, apa penyebabnya, lalu siapakah yang biasa diserang oleh penyakit ini dan bagaimana perjalanan penyakitnya? Mari kita dengar paparan dari Profesor Dr. Arianto. Tafadhol, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bicarakan mengenai penyakit kanker, salah satu jenis kanker, kanker kelenjar getah bening. Biasa dikenal sebagai limfoma. Jadi kanker kelenjar getah bening itu berbeda dengan kanker-kanker yang lain, terutama oleh karena dia menyerang kelenjar getah bening terutama. Jadi kelenjar getah bening itu sebetulnya kelenjar getah bening kita itu ada dalam seluruh tubuh kita. Di leher, di kepala, sampai pada kaki. Jadi kelenjar getah bening itu bagian dari tubuh kita yang menjadi bengkak apabila ada infeksi. Misalnya ada infeksi di ujung jari, maka kelenjar getah bening yang di kubit, yang di siku-siku ini yang membesar. Kalau di siku-siku yang infeksi, ketiaknya yang besar, itu adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini tugasnya sebetulnya melindungi tubuh terhadap infeksi. Jadi kalau misalnya ada infeksi di ujung jari, maka kelenjar getah bening yang ada di siku itu menjadi bengkak karena dia membelah diri. Karena sel-sel dalam kelenjar getah bening di tempat itu akan berkembang biak menjadi banyak sekali untuk bisa menyerang infeksi yang ada di ujung jari tadi. Ada dua jenisnya. Ada satu limfosit T, yang disebut limfosit T. Limfosit T itu menyerangnya, dia langsung datang ke tempatnya infeksi dan membunuh di sana. Ada lagi limfosit B namanya. Limfosit B itu dia tetap di kelenjar getah bening, kemudian dia bikin antibodi, zat anti. Zat anti itu yang menyerang kuman-kumannya. Itu ya dua macam ya. Jadi kita limfosit T itu limfosit yang biasa kita lihat pada penyakit HIV. Penyakit HIV, limfosit T itu menjadi berkurang sehingga daya tahan tubuhnya menurun. Kalau pada penyakit limfoma lain, limfosit T atau limfosit B itulah yang berkembang biak. Seperti kita ketahui sebetulnya semua jenis kanker itu berasal hanya dari satu sel, bukan 2, 3 atau 4 sel, tapi hanya dari satu sel. Jadi oleh karena itulah maka kita selalu bisa membuat diagnosis dari kanker, karena kanker yang satu tuh sel kanker yang satu tidak pernah berbeda dengan yang lain. Jadi kita bisa mengenal bahwa ini kanker dan identifikasinya menjadi lebih mudah karena hanya satu jenis dia, jadi satu jenis. Sedangkan kalau misalnya ada beberapa jenis itu pasalnya bukan kanker, itu infeksi. Kalau infeksi ada infeksi T berkembang biak, ada yang B berkembang biak, lalu jenisnya bermacam-macam sehingga tidak monoton namanya. Kalau tidak monoton ya dia tidak menjadi kanker. Jadi kalau kanker bedanya dia monoton, itulah dia. Itu kita bicarakan mengenai kanker kelenjar getah bening atau limfoma ini. Kalau bedanya, kalau kita bicara mengenai kanker kelenjar getah bening, kita bicara mengenai sel darah sebetulnya ya. Tapi sel darah ini berbeda dengan leukemia.
Kalau leukemia sel limfosit juga T atau B yang tumbuhnya berkembang biak di dalam sumsum tulang. Sehingga ia masuk ke dalam darah dengan banyak. Sedangkan kalau kelenjar getah bening, limfosit itu tidak berkembang biak di dalam sumsum tulang tetapi dalam kelenjar getah bening. Dan dia menjalannya tetap dalam kelenjar getah bening sehingga timbul benjolan-benjolan. Kalau leukemia itu dia tidak ada benjolannya. Tapi dia penuh dengan sel-sel di dalam darahnya yang penuh dengan sel-sel kanker ini. Kedua jenis kanker ini amat penting karena dia merupakan awal dari kemajuan pengobatan kanker di dunia ini. Dan sekarang kanker yang dapat semacam ini memang termasuk kanker yang paling ganas di antara semua jenis kanker, cepat berkembang, tapi juga yang tinggi kemungkinan sembuhnya. Ya, jadi memang begitu. Jadi memang kanker yang cepat tumbuh itu biasanya lebih berespons terhadap sitostatika. Sedangkan kanker yang lambat tumbuhnya biasanya tidak cepat berkembang. Jadi memang kanker kelenjar getah bening ini ada yang tumbuhnya lambat, ada yang tumbuhnya cepat. Banyak sekali jenisnya. Sampai lebih dari 18-20 jenis sebetulnya. Ya, dia berkembang dalam 3 bagian besar, yang satu amat lambat tumbuhnya, yang satu menengah, yang satu lagi tinggi. Kalau yang lemah berkembang biaknya itu justru tidak sembuh-sembuh karena dia resisten terhadap kemoterapi. Sedangkan yang cepat tumbuhnya itu paling berrespons terhadap kemoterapi, tapi dia juga paling cepat menyebabkan kematian. Jadi kalau yang cepat tumbuhnya itu dalam waktu 6 bulan atau 5 bulan pasti orangnya meninggal. Karena cepat sekali tumbuh. Tapi kalau dikasih kemoterapi paling cepat dia mati. Apa sebabnya demikian? Karena kemoterapi itu berguna hanya pada sel yang sedang membelah diri. Jadi sel yang cepat tumbuhnya itu dia cepat membelah diri, jadi baru dia semua respons. Kalau sedang istirahat dia tidak bisa dibunuh oleh kemoterapi, oleh obat anti kanker. Itu rahasia yang demikian ya. Jadi itu dia kita bicara mengenai kanker. Jadi kita bicara sejenis kanker darah yang ada di dalam kelenjar getah bening dan berbagai jenisnya, mulai dari yang pertumbuhannya lambat sampai yang pertumbuhannya amat cepat. Dan sebetulnya dia kalau seperti kita katakan tadi tumbuhnya di dalam membesarnya dalam kelenjar getah bening ya, dalam kelenjar getah bening jadi itu. Nah, seperti pernah saya singkat aja diterangkan bahwa sebetulnya kenapa sel kanker kelenjar getah bening bermacam-macam karena sel darah putih itu untuk bisa melakukan tugasnya dia berubah sifatnya, berubah bentuknya dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang amat ganas dan besar yang membelah diri dengan banyak dan itu sebabnya dia banyak jenisnya. Jadi dalam proses menjadi berfungsi ya mula-mula ia bentuknya kecil, untuk bisa berfungsi dia harus menjadi lebih besar dan menjadi lebih banyak racun yang dikeluarkannya. Ya gitu. Oleh karena itu dia harus berubah supaya sebelum sel kanker sel limfosit ini bisa membunuh kuman, dia mesti berubah dulu menjadi sel limfosit yang aktif. Dan limfosit yang aktif ini yang bedanya bentuknya berbeda. Dan dalam proses menjadi limfosit yang aktif itu yang bisa membunuh kuman, yang bisa membuat antibodi, itu terjadi beberapa tahap. 1, 3, 4, 5 tahap. Dan pada tiap-tiap tahap itu bisa terjadi perubahan genetik namanya. Perubahan genetik itu perubahan mutasi sehingga sifatnya menjadi berbeda. Jadi yang sifatnya tadinya hanya tumbuh sesuai dengan instruksi, karena ada infeksi, ada kuman atau ada benda asing, sekarang walaupun tidak ada alasan dia akan membelah diri. Itu yang berbahaya. Jadi sel kanker itu bedanya dengan sel normal, dia selain tumbuhnya cepat, dia tumbuh tanpa aturan. Perlu kita ketahui bahwa dalam tubuh kita itu semua sel tumbuh menurut peraturan. Ya. Semua sel dalam tubuh kita. Jadi manusia itu berasal dari hanya satu sel misalnya, sampai bisa berbentuk manusia. Mengapa? Karena sel itu membelah diri kemudian berubah menjadi sel lain. Mula-mula selnya bulat, kemudian bisa menjadi sel otot, bisa menjadi sel jantung, bisa menjadi sel otak. Karena dia berubah menjadi sel lain. Dan pada tiap-tiap perubahan dan pada pembentukan itu dia diatur oleh berbagai zat kimia dalam tubuh kita. Gitu hebat ya. Jadi proses dalam tubuh kita itu. Begitu dari satu sel manusia itu bisa menjadi manusia dengan bertriliun sel, dengan berbagai organ, berpuluh jenis organ dan sebagainya. Itulah dia ya. Jadi itu dasar dari segala penyakit ini, dan di dalam perkembangannya itu sel-sel kanker ini
dia bisa menjadi kanker pada tiap tahap perubahan dari sel yang baru masih muda sampai yang udah menjadi aktif. Itu dia punya udah pada tiap-tiap tahap dia ada 4-5 tahap dia bisa menjadi kanker. Dan tentu sifat kankernya berbeda-beda. Kalau tahapnya pada tahap awal dia tumbuhnya lambat, tapi yang pada tahap akhir dia tumbuhnya amat cepat, gitu ya. Dan nah pada waktu cepat itu ada gejalanya. Pada yang tumbuhnya lambat tidak banyak gejalanya, nggak ada demam, orangnya tidak merasa atau banyak benjolannya. Sedangkan kalau dia tumbuhnya cepat, dia orangnya demam, sakit otot, berat badannya turun. Ya. Mengapa demikian? Demikian karena sel kanker yang tumbuhnya cepat itu mengeluarkan berbagai racun. Sedangkan sel kanker yang tumbuhnya lambat dia tidak membuat racun. Ya, jadi sel kanker yang tumbuhnya cepat itu dia bikin bermacam namanya interleukin, TNF alfa, interferon dan sebagainya. Dan zat-zat itulah yang membuat orang itu menjadi demam. Orang itu menjadi demam, menjadi kurus kering, menjadi sakit otot, menjadi lemas dan sebagainya. Itu karena racun yang dikeluarkan itu. Sedangkan sel-sel yang tumbuhnya lambat, dia tidak mengeluarkan banyak racun. Karena itu orangnya nggak ada gejalanya, walaupun banyak tumornya tidak ada gejalanya. Nah, begitu. Itulah mengenai penyakit limfoma ini. Dan dia terutama ditemukan pada orang-orang berusia 30-40 tahun begitu. 30 paling tinggi ya, tetapi makin tua juga makin banyak. Juga masih ada. Mengapa pada orang tua kanker lebih gampang tumbuh? Karena sel kanker itu kalau mau tumbuh dihalangi sebetulnya oleh tubuh kita. Sebetulnya tubuh kita mempunyai suatu sistem untuk mencegah supaya sel kanker itu tidak tumbuh. Benda asing apapun juga tidak tumbuh. Jadi semua manusia sebetulnya mempunyai sel kanker dalam tubuhnya. Tapi karena dicegah oleh tubuhnya sendiri, dia tidak bisa tumbuh. Sedangkan pada manusia yang sedangkan kalau pada kankernya karena itu kanker yang maka mau cepat dia harus banyak mengeluarkan racun supaya dia bisa berperang dengan usaha tubuh untuk menghalanginya, gitu ya. Dan banyaknya kanker kelenjar getah bening ini merupakan kanker nomor 6 tersering di Indonesia. Dan salah satu penyebab kematian yang terbesar sebenarnya. Apa penyebabnya? Tentu kita ingin tahu penyebabnya. Penyebabnya itu banyak sekali, ya. Tetapi yang sebagian besar memang harus tidak diketahui dengan pasti. Yang pasti orang yang ada kaitannya dengan infeksi. Jadi bisa karena infeksi virus, infeksi jamur, infeksi bakteri, apa saja. Orang yang banyak infeksi itu lebih mudah mendapat kanker kelenjar getah bening daripada orang yang tidak ada infeksi. Orang yang HIV misalnya ada infeksi virus itu lebih mudah dapat kanker kelenjar getah bening daripada orang normal, gitu ya. Dan orang-orang yang daya tahan tubuhnya lebih kurang itu lebih mudah dapat kanker kelenjar getah bening. Misalnya karena itu pada orang tua lebih mudah. Orang tua lebih mudah mendapat kanker karena makin tua orang dengan sendiri daya tahan tubuhnya berkurang. Orang tua itu daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada orang yang masih muda. Dan karena itu orang tua makin mudah mendapat kanker. Dan selain itu orang yang tua itu lebih sulit diobati sebenarnya. Ya. Nah, selain daripada penyebab dari bakteri, juga lingkungan sekitar kita, misalnya zat kimia benzin yang paling kita takuti itu adalah benzin. Benzin itu bukan bensin, benzin adalah zat pelarut daripada itu namanya benzin. Gugus benzin itu amat toksik, ya. Lingkungan benzin, lingkungan yang tidak bersih, lingkungan di sekitar pabrik-pabrik yang tidak menahan polusinya. Lalu lingkungan benzin, rokok dan sebagainya, asap rokok. Jadi kita tidak merasa bahwa sebenarnya kalau kita merokok selain menyebabkan gangguan pernafasan pada orang lain di sekitar kita juga bisa menyebabkan kanker, ya. Yang kita kenalkan adalah kita tahu itu kanker paru-paru karena asap rokok itu masuk dalam paru-paru. Tetapi dia juga memudahkan berbagai kanker yang lain, juga kanker kelenjar bening. Jadi itu salah satu penyebab lingkungannya.
Jadi kalau kita mau mencegah, kita mesti melihat lingkungan. Lingkungan harus bersih, ya itulah karena kita orang Islam kan diajari harus bersih lingkungan, ya, itu penting sekali ya. Lingkungan dalam tubuh kita sendiri harus sampai pada jarak yang jauh, ya, masyarakat. Membuang sampah di tempat yang lain, polusi, barang zat-zat itu semuanya bisa membuat lingkungan menjadi terpolusi dan polusi itu ikut berperan terhadap terjadinya kanker kelenjar getah bening ini, kanker apapun juga ya. Jadi itu bagaimana? Tentu mencegahnya salah satu dengan cara kebersihan itu ya, lingkungan dan sebetulnya bukannya tidak bisa dihindari ya. Ada banyak virus, banyak dan sekitar itu bisa mudah sembuh. Seperti diketahui tadi ada dua macam dia kanker kelenjar getah itu, dua bagian besar, bagian yang lambat tumbuhnya, yang kadang-kadang tidak perlu cepat diobati karena tidak mempengaruhi umur. Orang dengan kanker kelenjar getah bening yang derajat keganasan rendah yang namanya jenis folikuler itu kadang-kadang sudah banyak benjolan dalam tubuhnya, akan tetapi dia hidupnya normal ya, karena kanker itu tidak mengeluarkan racun, tidak mengeluarkan apa-apa sehingga tidak ada gejalanya, berat badannya normal, hidupnya normal dan tidak perlu diobati kadang-kadang. Jadi kita sebut wait and see. Kalau dia udah mengganggu, kalau misalnya dia tumbuhnya di dekat jantung misalnya sehingga jantungnya terganggu, maka dia baru dikasih kemoterapi atau disinar supaya hilang. Tetapi kalau dia tumbuhnya biasa saja tidak mengganggu, saya tidak perlu diobati. Sedangkan sebaliknya yang tumbuhnya cepat, begitu diagnosis harus cepat diobati. Karena kalau tidak diobati dalam waktu 6 bulan, dia bisa meninggal umumnya, rata-rata 6 bulan aja, itu perlu. Sebaliknya, kanker yang saya katakan tadi, yang tumbuhnya lambat, itu kalau dikasih obat, dia hilang tapi tumbuh lagi gitu. Atau kadang-kadang dia resisten terhadap kemoterapi pada obat. Sedangkan yang tumbuhnya cepat itu cepat hilang, tapi juga cepat sembuh. Atau juga cepat resisten. Jadi yang cepat hilang itu mempunyai kemungkinan sembuh yang lebih besar, tetapi juga sebetulnya cepat menjadi imun. Ya, jadi dia waktu dikasih obat dia berdiferensiasi, dia berubah untuk melindungi dirinya sehingga akhirnya dia menjadi imun terhadap kemoterapi. Dia mengenal obat itu sehingga dia imun. Dan pengobatannya kalau yang derajat keganasan tinggi itu mulai dari kemo yang sederhana sampai diberikan kemo yang amat kuat. Karena dia hebat sekali tumbuhnya, amat kuat kemonya sehingga orang itu harus dimasukkan dalam ruangan steril gitu, lingkungan ya, dalam ruangan steril. Dan kemudian karena darahnya habis, karena sel darahnya habis dimakan oleh kemoterapi obat tadi, maka dia harus dikasih transplantasi, dikasih sum tulangnya lagi. Jadi orangnya diambil dulu sum tulangnya, darahnya diambil, disimpan, kemudian dikasih obat kemoterapi sitostatika yang hebat sekali, sehingga dia hancur semua selnya, sehingga orangnya hampir tidak punya sel darah, lalu dimasukin lagi sum tulang yang sebelumnya. Sum tulang tubuh akan tumbuh. Nah, tentu saja sum tulang yang baru itu diharapkan tumbuh dalam 1 bulan tumbuh, cepat sekali tumbuh itu. Tetapi kita lihat ada periode di mana orang itu hampir nggak ada selnya, hampir tidak ada daya tahan tubuhnya. Sebelumnya kelenjar sel sum tulang yang baru itu tumbuh kan dia tidak ada daya tahan tubuhnya. Nah saat itu saatnya amat rentan, amat berisiko terhadap infeksi. Oleh karena itu orang itu harus dimasukkan dalam ruangan yang steril, yang lebih steril daripada kamar operasi. Steril sekali, ya, karena tidak boleh ada jamur, tidak boleh ada virus, tidak boleh ada bakteri. Lingkungan orang juga yang masuk tidak boleh sering-sering. Ya, perawat pun kalau masuk harus ditutup mukanya dan ia dilindungi betul, tidak boleh ada besuk dan sebagainya. Nah, karena dia tidak punya daya tahan tubuh, karena dia tidak punya leukosit sama sekali. Nah, begitu caranya mengobati kanker kelenjar getah bening, sel limfoma, sel kanker kelenjar getah bening yang paling ganas. Kadang-kadang harus sampai demikian diobatinya. Tapi dikerjakan demikian dengan biaya yang amat mahal, tentu saja risikonya karena konsekuensinya sembuh begitu. Jadi kalau mengobati kanker itu, kita harus mengingat bagaimana kemungkinannya. Kalau dia kemungkinannya untuk kita ingin mencapai kesembuhan, dan dia mempunyai harapan besar untuk sembuh, maka dia diobati semaksimal mungkin. Juga di BPJS kita diganti juga, tapi harus memenuhi persyaratan. Harus dikatakan dulu orang ini kemungkinan sembuhnya 70% atau lebih dari 50%, 60% gitu. Sedangkan kalau tidak dia 100% meninggal. Maka dia mempunyai harapan untuk sembuh. Tapi orangnya misalnya kalau orang udah tua misalnya, dia tidak bisa tuh menahan obat yang
kemoterapi yang amat kuat, ya, dia tidak tahan, dia tidak tumbuh sum tulangnya, karena kalau dimasukkan sum tulang yang baru, punya dia dikembalikan lagi sum tulangnya yang sebelumnya dikasih kemo kan diambil dulu sum tulangnya, disimpan di bawah 190 derajat, kemudian itu dimasukkan lagi. Kalau orang normal, orang muda, dia tumbuh cepat, karena sum tulangnya cepat bisa menumbuhkan dia, karena sum tulangnya masih muda, masih bagus. Tapi kalau orang udah tua, kalau dimasukkan lagi sum tulang yang punya dia tadinya, walaupun punya dia sendiri, dia tidak bereaksi karena lambat, karena sudah jaringannya sudah, pembuluh darahnya sudah menyempit, jaringannya sudah menjadi tua, ya, sudah usang, sehingga sel-selnya tidak bisa tumbuh dengan cepat, sehingga kadang-kadang tidak berespons. Nah, jadi kalau orang yang tua, ini contohnya, kalau orang yang tua tentu hasilnya tidak bisa seperti yang muda. Kalau yang muda barangkali 70% dia akan sembuh. Ya. Tapi kalau orang yang udah tua barangkali cuma 20%, 30%. Nah, itu harus kita perhitungkan. Kalau orang yang kemungkinan sembuhnya 20%, 80% dia akan meninggal selama tindakan pengobatan itu. Mungkin tidak boleh diberikan pengobatan yang agresif itu. Ya, karena selain obatnya mahal, sarananya mahal, laboratorium mahal, tempatnya mahal, antibiotika mahal, sehingga bisa bermiliar, bisa 2 miliar biayanya. Masya Allah. Ya, jadi kalau yang, tapi kalau pada yang muda dan kemungkinan sembuhnya besar, kita berikan. Walaupun biayanya 2 miliar, karena kalau tidak dia meninggal. Ya. Pada yang sudah lanjut usianya, misalnya kalau dipikirkan dia tidak bisa sembuh, maka tidak diberikan pengobatan semacam itu. Itu yang disebut cost efektif. Jadi kalau mengobati orang kanker itu bukan cuma kasih obat begitu aja, ya, masukkan obatnya, karena memang di dalam buku udah ada kasih obat ini. Kalau stadiumnya bagaimana, kasih obatnya apa, stadium lanjut obatnya apa, udah ada itu. Tapi bukan begitu. Harus dihitung dahulu, ya, orang itu kemungkinan dia akan berhasil berapa. Ya, kalau orangnya misalnya orang yang udah tua dia susah berhasil. Orang yang punya penyakit kencing manis susah berhasil. Orang yang punya paru-paru TBC susah sembuh. Orang udah punya stroke, orang diabetes susah sembuh. Orang itu tentu kemungkinan untuk mencapai hasilnya tidak sebesar orang-orang yang masih sehat, ya. Jadi tidak, kemungkinan sembuh udah biayanya mahal, kemungkinan sembuhnya hanya 10%. Maka tentu kita harus pikir 90% dia meninggal karena obat itu. Kenapa kita obati dia? Sedangkan kalau orang yang masih muda, dia 70% dia sembuh, 30% dia tidak meninggal karena infeksi, ya, gitu kan? Maka itu tentu lebih besar kemungkinannya, tergantung dana yang ada. Itu maksudnya yang dikatakan mengapa mengobati orang kanker kelenjar getah bening ini harus dipikir manfaat dengan risikonya. Walaupun bisa disembuhkan dengan notabene biaya amat mahal, makin tinggi kekerasannya, makin mahal pengobatannya, makin harus mahal pengobatannya, makin banyak sarananya itu, tapi tetap berhasil, itu harus dipikirkan dibandingkan dengan yang pada siapa yang mau kita berikan itu. Ya. Sebaliknya kalau dari tingkat rendah, siapapun bisa diobati, bahkan kadang-kadang nggak usah diobati nggak apa-apa. Itu dasar ini kemajuan dunia kedokteran dalam mengobati kanker itu amat melihat dapat diperoleh dari pengalaman mengobati pasien leukemia dan penyakit kanker kelenjar getah bening. Penyakit kanker kelenjar bening dan penyakit limfoma itu adalah penyakit kanker yang gampang lebih mudah dievaluasi. Kalau leukemia itu biasanya mudah dievaluasi oleh karena bisa dihitung berapa udah berhasil belum atau belum. Kalau kanker kelenjar bening gampang dievaluasi berhasil atau tidak. Sedangkan kalau kanker payudara misalnya susah dilihat berhasil apa tidak, ya. Kalau kanker leukemia itu bisa diambil sel darahnya, bisa dicoba di luar dia mempan nggak pada kemoterapi gitu, ya. Kalau sedangkan kanker payudara tidak bisa lah. Itu contohnya bahwa penyakit kanker darah itu berjasa sekali dalam pengobatan kanker seumumnya, karena bisa dipakai pengalaman mengobati kanker payudara, kanker limfoma dan kanker leukemia ini dipakai oleh manusia dan para ahli untuk kemudian mencobanya pada kanker-kanker lain, kanker payudara, kanker paru dan sebagainya. Itu kita pada tahap pertama ini dulu, ya. Kita bicarakan mengenai kanker, pengobatannya, hasilnya, dan falsafahnya. Yang ingin dikemukakan sebetulnya bahwa mengobati kanker itu
apapun juga harus memikirkan banyak hal, bukan hanya kasih obat. Sudah ada sih seperti dalam buku itu, jenisnya ini, ganas atau tidak ganas, stadium berapa, itu obatnya apa ada. Tetapi harus dipikirkan yang lain, obat ada, kemungkinan berhasilnya berapa persen. Ya. Kalau orang itu mampu nggak menerima obat ini, gitu, dan sebagainya. Masya Allah, pemirsa dan pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, barusan saja kita mendengarkan pemaparan bagaimana limfoma itu terjadi dalam tubuh kita ya, definisinya, penyebabnya, juga cara pencegahannya, bahkan pengobatannya yang memiliki nilai yang fantastis ya Prof ya, 2 miliar, Masya Allah. Nah, masih banyak yang ingin kita ketahui bagaimana perkembangannya di Indonesia, apakah sudah ada yang berhasil melakukan pengobatan ini, menjalani pengobatan ini, dan bagaimana mengantisipasi juga perbedaannya apa sih antara yang ganas dengan yang tidak ya Prof ya. Namun kita akan mendengarkan penjelasan pemaparan dari Profesor Dr. Ari Arianto setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pendengar dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Kesehatan bersama saya Nurdiana, Fajar, juga Sandi dan Dedi di kediaman Profesor Dr. Ari Haryanto Reksodiputro, spesialis penyakit dalam, KHOM, konsultan hematologi onkologi medik. Nah, pembahasan kali ini kita membahas tentang kanker getah bening ya, bagi pemirsa dan pendengar Rasil TV yang baru bergabung. Tadi kita sudah membahas bagaimana perjalanan penyakitnya, definisinya, pengobatannya, jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita mengenali gejala-gejalanya ya, Prof ya. Baik pendengar, kita dengarkan lagi pemaparan dari Profesor Dr. Ari Haryanto. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Jadi gejala-gejalanya tadi tentu tergantung dari jenisnya. Kalau yang jenisnya tumbuhnya lambat, gejala-gejalanya lebih baik gitu ya. Sedangkan yang tumbuhnya cepat itu akan lebih berat gejalanya. Kalau gejala yang tumbuhnya lambat itu hampir nggak ada gejala, cuma tumbuh benjolan. Memang gejala utama tentu benjolan ya. Karena kanker kelenjar getah bening itu kanker yang tumbuh di kelenjar getah bening, jadi kelenjar getah beningnya itu akan tumbuh benjolan-benjolan, dan itu yang utama. Nah, kalau yang menengah dan derajat ganasnya tinggi, maka timbullah berbagai gejala. Gejalanya baru ada gejalanya. Gejalanya itu mulai dari tidak enak badan, lemas, lalu mudah berkeringat, kadang-kadang suhunya meninggi, gitu. Lalu yang lebih banyak lagi berat badannya turun, gitu. Walaupun dia makan banyak, berat badannya turun. Jadi badan turun sampai kadang-kadang bisa menjadi banyak sekali turunnya, sehingga kalau turunnya lebih dari 10% di dalam 3 bulan, maka kita yakin bahwa itu keganasannya tinggi. Ya, itu kanker. Jadi berat badannya bisa turun 10% dalam waktu 3 bulan, lalu dia akan demam datang hilang, lalu ototnya sakit, lemas, ya, lalu malam berkeringat. Itu gejala utamanya. Kemudian kita diikuti dengan timbulnya benjolan. Kalau benjolnya itu timbul di leher, atau di selangka, atau di ketiak, atau di kelangkangan itu, maka mudah diketahuinya. Tetapi kalau timbulnya itu di dalam rongga dada atau di dalam perut, yang juga banyak kelenjar getah beningnya, maka lebih susah diketahuinya. Dalam hal semacam itu kita coba melihat berat badan turun, lalu demam, lalu berkeringat, lemas, ototnya menjadi kecil. Hanya itu saja gejalanya. Dan hal semacam itu maka kita harus memerlukan berbagai pemeriksaan radiologi dan sebagainya. Jadi harus pergi ke dokter. Dokter-dokter yang menghadapi hal semacam ini akan mengetahui bahwa orang ini menderita keganasan karena gejalanya berat badannya turun, jadi lemas, dan tentu sekarang tinggal kita cari di mana keganasan itu. Caranya dengan alat-alat pembantu tentu, radiologi ya, dengan ronsen paru-paru biasa sampai CT scan. Sampai PET scan, sampai USG dan sebagainya, lalu diperiksa darahnya. Dari darah kita bisa melihat
apakah ada sel ganas atau tidak, atau ada sel yang tumbuh. Kalau sel tumbuhnya cepat pakai LDH-nya tinggi. Jadi kalau LDH-nya tinggi, berat badannya turun, lalu ada kelenjar getah bening yang membesar, maka kita harus ingat pada kanker kelenjar getah bening. Tentu saja tidak bisa hanya dengan demikian. Pemeriksaan lebih lanjutnya adalah di biopsi, harus di biopsi. Jadi kanker itu, tumor itu harus dioperasi, diambil. Kalau dia ada di leher, mudah saja diambilnya, di selangkangan juga. Tapi kalau di dada atau dalam perut harus dibuka perutnya. Kalau di dada harus dengan cara bagaimana? Kalau dibuka dadanya atau harus dengan cara tindakan khusus ya, mengambil biopsi transtorakal namanya, dengan alat yang seperti jarum yang besar yang menusuk terus sampai kepada menembus rongga dada sampai kepada tumornya begitu, kemudian diambil ya. Itu tentu sulit sekali. Kalau yang di perut dia harus dibuka lalu diambil. Nah kemudian apa gunanya diambil? Karena kelenjar getah bening itu harus diambil, dilihat di bawah mikroskop, diperiksa yang dengan amat teliti. Sehingga diketahui dia jenisnya apa. Kan dia udah ada 18 jenis yang mana. Dia punya 18 jenis dan pengobatannya berbeda-beda. Ya. Ada yang bermacam-macam subjenis ya. Subjenis ini yang mesti ya, diketahui yang mana dia. Subjenis itu bisa seperti kata-kata dibagi 3, yang menengah, rendah, dan tinggi keganasannya. Tetapi di dalamnya yang rendah juga banyak subjenisnya. Menengah juga ada, yang tinggi juga ada. Dan kadang-kadang tidak bisa dengan pewarnaan biasa, hanya memerlukan pewarnaan khusus namanya imunohistochemia, ya, diperiksa protein di dalamnya. Kadang-kadang diperlukan pemeriksaan gennya, DNA-nya itu, ya, kromosomnya, supaya kita tahu yang benar subjenisnya. Karena pengobatan saya katakan tadi tergantung amat kepada subjenisnya. Subjenis tertentu cepat tumbuh tapi cepat juga sembuh. Ada subjenis tertentu yang walaupun cepat dia tidak bisa sembuh. Ya. Kalau orang yang tidak bisa sembuh dan amat rentan, tentu saja strateginya berbeda dengan orang yang mempunyai harapan sembuh. Kalau kelihatan tumbuhnya cepat, tapi ini jenisnya yang mesti kasih kemo yang amat sulit, yang amat berat, ya, kemungkinan sembuhnya kecil. Kita harus lihat manfaatnya atau tidak ya, karena kalau kita kasih obat yang amat kuat ya. Kalau yang lain kan pakai obat yang ringan dulu, tidak berhasil, pakai obat yang menengah, kemudian yang tinggi kekerasannya, kuatnya ya. Kalau jenis kanker yang emang sudah resisten namanya, ini jenis yang emang amat bandel begitu, harus langsung pakai sitostatika yang kuat. Dan tentu saja kita langsung dapat efek samping banyak. Nah, jadi harus dilihat dia sanggup nggak ini orang ini menerima ini. Ya, kalau efek sampingnya berat, nanti dia diarenya berat, muntahnya berat. Ya, lalu berat badannya makin turun, lalu daya tahannya juga habis, leukositnya turun, maka tentu sedangkan kankernya tidak akan sembuh. Maka mungkin harus dipikirkan memberikan obat pada orang ini semacam ini. Ya, itu kembali lagi cost effective, cost benefit, yang namanya bahasa Inggrisnya. Itu penting, karena pengobatan penyakit kanker itu memang bisa amat mahal. Ya, penyakit kanker kelenjar getah bening juga. Ada yang tidak perlu diobati, ada yang dengan obat yang sederhana, yang sekali suntik cuma 3 juta rupiah, itu juga udah agak mahal, tapi 3 juta rupiah kali 6 jadi 18 juta. Tapi ada yang sekali suntik mesti 20 juta. Wow. Ya, 20 juta, 6 kali kan 120 juta. Ya, jadi harus dipikir. Hanya suntikan saja, belum yang lain. Belum ya? Yang lain, baru kemoterapi. Belum nanti kalau leukositnya udah turun, dia kasih antibiotika berjuta-juta. Jadi kalau orang kanker itu dapat infeksi, maka dia dapat dan dia perlu antibiotikanya tuh dalam waktu 3 hari cepat diganti. Kalau tidak berhasil harus cepat diganti. Kalau tidak dia tidak akan gagal nanti. Ya. Dan kemoterapinya, antibiotikanya mesti langsung yang mahal-mahal. Jadi kadang-kadang kita mulai dengan 1,5 juta, 2 juta sehari itu. Ya. Kalau 7 hari kan sudah 21 juta. Yang dari 100 juta ditambah lagi 21 juta. Bayangkan betapa banyaknya pengobatan yang diperlukannya. Jadi betapa banyak yang harus dipikirkan. Itu jadi dalam memberikan, kita bicarakan dalam pengobatan. Dan kita apa sebabnya perlu diteliti dengan baik dia subjenis mana. Subjenis mana. Jadi untuk memberikan pengobatan selain kita tahu subjenisnya mana, subjenis yang gampang sembuh atau yang susah sembuh, atau yang mudah sembuh atau yang susah sembuh, atau seret atau menengah, yang mana, kemudian juga stadium berapa? Ada yang masih dini, kalau masih di stadium 1 lebih gampang sembuh. Kalau stadiumnya sudah stadium 3 atau 4 lebih sulit sembuhnya ya. Jadi harus diperhitungkan. Jadi banyak faktor yang harus dipikirkan
Nomor 1 adalah stadiumnya, kemudian tadi subjenisnya itu bisa dibawa mikroskop dilihat. Stadium mesti tahu betul, ya stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1 itu kalau cuma di satu tempat kelompok saja, stadium 2 di 2 kelompok, tapi satu pihak dari diafragma. Kalau 2 pencapat dari diafragma itu menjadi stadium 3, kalau masuk organ di stadium 4. Nah, untuk menentukan stadium itu diperlukan pemeriksaan khusus juga. Jadi pemeriksaannya pemeriksaan CT scan sampai PET scan diperlukan, itu yang mahal itu ya. Jadi kembali lagi, sesudah kita buat diagnosis, tahu gejalanya, kita buat diagnosis, sudah ada diagnosis di rumah, kita tentukan jenisnya, apakah yang akan diobati atau tidak. Kalau low grade kan nggak usah diobatin, nggak usah diperiksa stadiumnya buat apa. Tapi kalau yang high grade kita mau obati karena dia punya kemungkinan sembuh. Kemudian kita lihat stadium berapa, ya. Stadiumnya kalau stadium 1 dia besar kemungkinan sembuh. Tapi kalau dia udah stadium 4, dia udah masuk ke dalam stadium paru-paru misalnya, yang hanya bisa dilihat dengan CT scan atau PET scan atau dengan PET scan kadang-kadang itu kan obatnya beda, ya. Kemudian umurnya, jadi tergantung kepada jenisnya, stadiumnya, umurnya, di mana adanya obat penjalarannya, apakah semua di dalam jalan terbening atau masuk ke dalam organ-organ hati, paru, di mana sebagainya, atau juga apakah derajat pertumbuhannya cepat atau lambat, gitu. Jadi semua menganggap peranan. Baru kemudian kita lihat kemungkinan penyembuhannya berapa persen dengan obat yang mana, ya, nah, gitu. Nanti kalau kita lihat bahwa dia kemungkinan berhasilnya cukup besar, biasanya dari pemerintah masih mendapat. Masih sekarang, karena sekarang sampai pengobatan di dalam kamar isolasi pun dibayar oleh pemerintah. Tapi sekali lagi diharapkan oleh para dokter ini dengan timnya harus menentukan sebelumnya apakah hasilnya akan dapat itu sebagai apa. Apakah positif benar, sembuh atau tidak sembuh, dan berapa lama sembuhnya, bagaimana kualitas hidupnya. Kalau misalnya dia sembuh tapi kualitas hidupnya akan buruk sekali, dia akan mengalami kelemahan tubuh yang amat besar. Dia hanya harus tidur di tempat tidur terus-menerus, tidak ada gunanya kan itu. Nah, itu gunanya, itu menyebabkan mengapa kanker kelenjar getah bening yang semacam ini harus diobati dengan tim. Harus. Jadi harus ada ahli radiologi yang pintar yang bisa menentukan. Ahli patologi anatomi yang harus pandai, yang advance namanya, yang bisa memeriksa dengan zat-zat kimia yang canggih, immunophenotyping namanya ya. Lalu ada ahli radiologi, ada ahli laboratorium lain, ahli jantung harus ada, ahli paru-paru, fungsi paru-parunya cukup kuat atau tidak. Nah, kemudian ya itu kemudian bahkan kadang-kadang harus melihat ahli psikologi, apakah dia tahan tidak orang ini. Ada orang yang kalau dikasih kemoterapi, dia tidak tahan dia kalau masukkan ke kamar isolasi, dia berontak terus, tidak mau. Nah, orang psikologis semacam ini jangan dikasih obat yang agresif, nanti dia mesti diisolasi, dia tidak mau diisolasi, berarti dia infeksi. Itu gunanya multidisiplin. Mengapa? Lalu juga peranan orang itu dalam masyarakat, sosiolog juga penting, dan sebagainya. Orang-orang yang peranannya penting dalam masyarakat, mau tidak mau tentu saja dia menentukan nasib dari kelompok masyarakat sekitarnya, tentu harus lebih diusahakan maksimal daripada orang yang sudah pensiunan seperti saya atau bagaimana, itu tentu tidak begitu peranannya ya. Itu harus dipikirkan. Ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil yang harus diperuntukkan kehidupannya untuk membesarkan anak-anaknya, itu harus diperjuangkan lebih prioritas daripada yang anak-anak yang sudah besar, yang juga daya tahannya rendah, gitu ya. Bukannya diskriminasi, tetapi betul-betul perhitungan. Ini kembali lagi menyebabkan mengapa pendekatan kanker itu harus secara sistematis. Mengapa harus teamwork? Mengapa harus dipikir betul-betul, tidak boleh main suntik seenaknya saja. Dan karena bukan hanya di negara-negara, apalagi negara berkembang seperti kita, negara Amerika saja itu memberikan kemoterapi itu, kalau hasilnya terlalu buruk bisa dituntut itu ya. Masyarakat, orang yang sakit bisa menurut, saya kok udah mau meninggal kok saudara saya kenapa dikasih obat juga, udah tahu jelas dia tidak akan berhasil gitu, misalnya demikian. Kedua, pemerintah bisa dirugikan juga, dana yang ada pada masyarakat kan bukan tidak ada batasnya. Kalau semua dikasih obat-obat yang mahal, saya katakan tadi untuk limfoma ini, kanker kelenjar bening, ada yang cuma 2 juta sekali suntik, ada yang sampai 20 juta sekali suntik, ada yang lebih lagi daripada itu. Kalau transplantasi bisa bermiliar, ya. Karena selain dikasih kemoterapi, kasih obat-obat laboratoriumnya mesti dibuat,
untuk memfollow up, harus kasih antibiotika, anti nyeri, anti mual, anti muntah, anti diare dan sebagainya, cairan, ya toh, itu semuanya complicated bisa jadi banyak dan itu kemudian menyebabkan mengapa pengobatan kanker dalam negara manapun juga harus dilakukan secara cermat, tepat guna, hasil guna oleh tim dan masing-masing harus mempunyai peranannya. Jadi misalnya ahli PA jenis jenis harus dilakukan oleh ahli PA yang benar. Untuk ronsennya juga jangan dibaca oleh ahli penyakit dalam, ronsennya dibaca harus oleh ahli radiologi yang ahli. Ya, karena nanti ahli penyakit dalam kurang tepat membuat diagnosisnya bisa berbahaya gitu ya. Dan kemudian yang memberi obat suntik harus obatnya orang ahli obat suntik. Yang melakukan tindakan operasi harus orang ahli operasi karena operasinya kan harus, kalau operasinya misalnya orang itu harus untuk membuat diagnosis kelenjar getah beningnya ada dalam dada gitu, dalam toraks. Itu kan operasinya harus ahli bedah toraks, tidak boleh ahli bedah sembarangan. Nanti waktu diambil jaringan orangnya meninggal karena operasi, ya kan? Kalau misalnya dia melekat pada pankreas gitu, kerja itu, maka harus ahli bedah gastrointestinal yang benar, ya, yang mengambilnya jangan merusak waktu mengambil tumor, justru dia meninggal karena diambil operasinya itu, ya. Kemudian menutupnya dengan baik, karena kalau lukanya tidak baik tubuhnya, ya kan merupakan sumber infeksi, ya kan? Harus baik penumbuhannya supaya cepat dikasih kemo, begitu kan? Itu menyebabkan demand, itu sebabnya mengapa harus dilakukan oleh tim yang betul-betul ahli. Sedangkan perawatnya aja mesti ahli juga ya. Perawat kanker tidak bisa disamakan dengan perawat penyakit biasa. Orang kanker itu banyak hal, masalah dari organ sampai psikologis, orang sampai depresi, mesti diisolasi, orang yang menjadi putus asa karena sakitnya, orang yang tahu berarti sakitnya berat karena perlu psikolog ya. Perawat pun diperlukan perawat yang bisa mengerti, tidak sama dengan orang yang penyakit diabetes biasa atau penyakit infeksi biasa juga sakit berat, tapi juga pendekatannya cuma sebentar, dia harapan sembuhnya besar, atau jantung yang sudah baik. Tapi kalau orang kanker itu penderitaannya seumur hidup. Kanker itu penyakit yang paling ganas, yang paling besar angka kematiannya. Ya. Jadi orang itu harus menghadapi berbagai hal, ya, mulai dari penyakitnya sampai kejiwaannya. Dan oleh karena itu pendekatannya juga harus holistik, itu dikatakan, ya, kejiwaannya dan sebagainya. Ya, jadi itu menggambarkan betapa kompleksnya mengobati penyakit ini, mengapa diagnosisnya harus dibuat benar, mengapa kadang-kadang mesti dibuat guidelines ya. Jadi di tiap negara itu untuk penyakit kanker ginjal bening sudah ada tuh namanya guidelines ya, namanya clinical pathway itu ya. Habis ini lakukan ini, habis ini kalau lakukan ronsen, kalau CT scan yang apa, kalau PET scan hanya, tidak semua orang harus di PET scan. Kalau semua orang di PET scan, semua orang berjuta-juta biayanya. Alat PET scan-nya rusak, alat PET scan tidak ada, biayanya mahal. Ya, kanker memang penyakit yang mahal ya pembiayaannya, dan sekarang memang memakan biaya yang besar ya di dalam negara kita ini. Tetapi kompetensi yang ada di negara ini cukup besar. Jadi para ahli ada, ahli patologi ada, ahli radiologinya ada, ahli yang memiliki kemoterapi, medical oncologisnya ada, ahli bedahnya ada, ahli bedah toraks ada, ahli bedah paru kalau dia masuk paru ada, ahli bedah saluran cerna ada, ya, ada bedah otak kalau dia masuk otak, ahli bedah otak ada juga, karena kanker ginjal bening itu bisa sampai dari mulai otak sampai pada kaki ya. Kalau ada di otak mesti ahli bedah kepala atau bedah syaraf yang melakukan operasi. Itu kita semua punya, hanya harus dihimpun, dibuat dalam satu sistem. Itu yang diusahakan oleh pemerintah sekarang, dan sekarang sedang diperjuangkan apa yang dinamakan pengobatan secara tim. Jadi sekarang memang Departemen Kesehatan sudah memulai memperjuangkan bahwa pengobatan kanker itu harus dekati secara tim, terutama kanker-kanker yang memerlukan biaya yang mahal. Karena obatnya kanker, mengapa obatnya mahal? Karena kanker obatnya itu mulai dari pengobatan kemoterapi yang mahal, lalu sampai kepada obat yang namanya imunoterapi. Imunoterapi namanya targeted terapi. Obat-obat zaman sekarang itu kanker itu obatnya sekarang dengan obat-obat yang namanya imunoterapi, antibody gitu ya. Jadi obat-obat itu amat
amat canggih, hanya membunuh sel-sel kanker, tidak membunuh sel normal. Jadi efek sampingnya nggak ada. Kalau kemoterapi biasa kan rambutnya rontok, lalu dia ada mual muntah. Kalau obat-obat yang targeted terapi sama imunoterapi ini, dia hanya penyerahan sel kanker, ya. Sehingga orangnya tidak berat-berat, rambutnya nggak rontok dia, tetapi biayanya juga jauh lebih mahal. Masya Allah. Jadi ada tapi mahal. Jadi kembali lagi harus tepat guna, mesti tahu kapan dipakai obat itu. Jangan asal semua orang dikasih saja obat yang mahal itu, sehingga kalau semua orang dapat pengobatan disamaratakan pakai obat yang mahal, barangkali dia kepingin dapat hasil, belum tentu hasilnya lebih baik gitu ya. Kita menghambur-hamburkan dana juga, dan itu kan dana dari masyarakat juga. Kalau habis kan masyarakat juga yang rugi nanti akhirnya. Betul. Jadi memang tidak bisa dilepaskan dari hal semacam itu. Yaitu ya, kita pengobatan yang amat canggih sekarang. Dan hari depan dari pengobatan kanker kelenjar benih ini diharapkan akan baik begitu. Diharapkan akan kemungkinan sembuhnya makin lama makin besar memang. Walaupun orang tua. Kalau orang tua dikasih targeted terapi yang mahal tadi. Tapi kembali lagi, dia mempunyai harapan sembuh yang baik, obat-obat yang baru akan timbul lagi dan sedang berdatangan lagi di luar negeri. Makin banyak penelitian-penelitian mempergunakan bermacam-macam obat baru yang efek sampingannya lebih kurang, manfaatnya cukup besar, ya, tetapi juga biayanya amat mahal. Ya, jadi kembali lagi harus betul-betul saya katakan tadi kita menyongsong kemajuan pengobatan kanker di dunia ini. Kita menyongsong bahwa kanker itu akan makin lama makin besar kemungkinan untuk sembuh. Tetapi jangan lupa harus juga kita bersiap mempergunakannya dengan cara yang benar. Kalau kita menyongsong, kita belajar, terus kita nggak pakai indikasi yang kurang tepat, kita hanya menghambur-hamburkan uang. Kemungkinan kita itu menghamburkan uang menjadi besar nanti. Ya, jadi bukan menyembuhkan orang, tetapi merugikan dana sehingga orang-orang yang lain nanti nggak bisa diobati dong. Ya, kalau dana dia pakai kanker semua misalnya, nomor satu belum tentu semuanya itu berhasil tepat guna hasil guna. Kedua banyak orang-orang yang sebetulnya diobati obat sederhana juga bisa hidup. Ketiga orang-orang yang lain-lain penyakit lain kan masih ada, penyakit infeksi negara kita masih ada, penyakit kencing manis masih ada, pengobatan anak-anak ya toh itu masih ada, itu pun memerlukan biaya. Jadi memang sekali lagi kita harus membuat program dalam dunia yang baru ini. Memang di Indonesia akan bisa melakukan. Saya rasa para ahli kanker di Indonesia ini sudah cukup terampil. Akan tetapi harus dilakukan secara benar dan harus ada penjenjangan begitu. Cara pengobatannya itu pembagian tugas mulai daripada yang mencegah misalnya dokter-dokter umum harus dididik bagaimana mencegah lingkungan supaya pasien itu jangan dapat virus, ya misalnya kanker, jangan kena rokok, jangan kena bensin. Sehingga dia bisa dapat kanker kelenjar getah bening atau kanker apapun juga. Dia tahu bagaimana membuat diagnosis yang dini, ya, sehingga orang kalau datang masih dini, masih bisa diobati, tidak mahal lagi obatnya. Dan kemudian harus ada, karena sarana memakai pemeriksaan itu tidak perlu semua rumah sakit mulai dari tipe C mempunyai PET scan misalnya. Tentu PET scan di rumah sakit yang tipe A atau B tinggi ya. Yang lain di rumah sakit C dan B itu tidak perlu memerlukan PET scan misalnya. Tapi juga keahliannya juga ya. Jadi ada sebagian pemberian kemoterapi yang harus diobati oleh ahli hematologi onkologi, ada yang bisa diobati oleh internis sebetulnya. Jadi di bagian yang bisa diobati dengan internis bisa di rumah sakit yang tipe B biasa kan, atau tipe C bilang kan mungkin. Nah itu ada nanti orang yang tidak bisa diobati lagi, diobati paliatif ya. Pengobatan kanker itu sampai meninggal. Jadi kalau dia tidak bisa disembuhkan, dia harus dikembalikan kepada keluarganya, dikasih obat supaya kualitas meninggalnya baik. Ya. Dengan jangan menderita waktu meninggalnya. Itu karena dokter umum bisa atau dokter keluarga bisa. Jadi yang berperan dalam pengobatan pasien kanker kelenjar getah bening itu limfo ini mulai dari dokter umum sampai dokter keluarga sampai dokter medical oncologist, hematologist yang paling tinggi. Ya. Tidak usah semuanya ke sana. Dan sistem kerjasama vertikal dan horizontal ini harus diatur dengan cara yang benar. Nah ini yang setengah dibenahi sekarang oleh pemerintah. Tidak mudah itu membenahi itu semuanya, tetapi sudah menuju arah itu. Dan saya harap sih dalam waktu yang singkat
sudah kita mulai, ya dalam waktu dekat kita akan bisa memperbaiki sistem ini. Gitu lagi ya. Kita bicara sistem dulu deh ya nanti ya. Baik. Baiklah pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, demikian tadi paparan. Semakin menarik saja bagaimana kita mengetahui tentang limfoma, perkembangan penyakitnya, dan siapa saja yang harus mendapatkan pengobatan ini pun harus kita cermati ya Prof ya. Harus dengan tim dokter yang tingkat keahliannya advance dan juga memang sesuai dengan klasifikasi penyakitnya ya Prof ya. Betul. Tepat guna sasarannya agar biaya dan metode penyembuhannya itu juga tidak merugikan pasien ataupun negara. Masya Allah. Baiklah pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim, dimanapun Anda berada masih bersama Profesor Dr. Ari Haryanto dalam pembahasan kelenjar getah bening ini. Namun kita akan jeda setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Pendengar Radio Silaturahim juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nurdiana Durman di ruang kesehatan bersama Profesor Dr. Ari Haryanto di kediaman beliau yang Masya Allah asri sekali. Nah bagi yang baru bergabung, kita tadi membahas tentang kanker getah bening ya Masya Allah, penjabarannya mulai dari definisi, siapa saja yang terkena, juga cara pengobatannya, apa saja gejalanya tadi sudah kita bahas. Nah Prof, untuk segmen terakhir ini tanya jawab ya Prof ya. Nah itu menarik sekali, untuk pengobatannya ini sendiri harus menggabungkan semua tenaga, mulai dari tenaga administrasi rumah sakit agar sasaran dari pemberian obatnya itu tepat guna ya Prof ya. Namun kita balik lagi ke bagaimana cara membedakan nih Prof. Tadi kan ada dua jenis, ada yang cepat tapi cepat sekali sembuh, tapi ada yang cepat tapi sangat lambat. Itu bagaimana mendeteksi awalnya? Ya memang seperti katakan tadi, kalau lihat dari jenis kankernya saja memang bervariasi ya. Mulai dari yang tumbuhnya lambat, tapi tidak berbahaya, tumbuhnya lambat tidak berbahaya dan bisa tidak perlu diobati. Ada lagi yang tumbuhnya cepat sekali, tapi susah diobati. Nah itulah dia. Dan oleh karena itu diperlukan pemeriksaan yang tepat memang, ya pemeriksaan oleh ahli PA-nya. Itu yang saya katakan. PA, patologi anatomi. Jadi bukan ahli medical oncologist aja atau ahli bedah onkologi yang mesti baik, tapi ahli PA-nya juga mesti baik. Ahli PA itu harus bisa membagi mana ini yang golongan yang murah sekali, yang rendah sekali, kelompok masuk kelompok rendah, mana yang kelompok menengah, mana kelompok keganasan tinggi. Dia harus bisa. Dan pemeriksaan itu bukan hanya memerlukan kompetensi daripada ahli patologi anatomi, tetapi juga fasilitas. Ya, diperlukan pemeriksaan imunohistokimia namanya. Ada laboratorium ada kalau rumah sakit tipe C misalnya, rumah sakit D apalagi tipe C, barangkali tidak semua mempunyai fasilitas ini ya. Biasanya yang pasti punya rumah sakit tipe A atau B2, B yang tinggi itu punya. Yang lain belum tentu punya fasilitas reagens dan alat-alat untuk meriksa imunohistokimia. Nah, jadi dalam hal itu, oleh karena itu perlu dimiliki itu, harus ada. Kemudian kalau tidak ada, harus ada sistem berjenjang. Di Indonesia ini ada sistem berjenjang. Berjenjang vertikal sampai horizontal. Horizontal itu antara para ahli-ahli itu harus bisa bekerja sama dengan baik, ya, tepat guna hasil guna tentu saja. Dan ahli itu juga harus bisa bekerja vertikal. Yang pasti jelas sekali vertikal ini untuk ahli PA. Ahli PA itu ahli PA yang ada di rumah sakit tipe C yang tidak mempunyai alat imunohistokimia, dia mesti kirim preparatnya itu, jaringannya itu sebagian ke rumah sakit tipe A atau tipe B kan. Itu hanya oleh rumah sakit sana hanya diperiksa pakai sarana imunohistokimia, kemudian hasilnya dikembalikan lagi. Kan bisa itu namanya rujukan. Dan untuk ini diperlukan juga kemudahan ahli PA ini untuk mengirim sana, diperlukan juga kemampuan kerjasama tenaga non medik dong.
tenaga administratif, ya kan sistem pelayanan kesehatan kan bukan hanya dokter aja, ahli medis, ada perawat, ada paramedis, ada sistem administrasi yang tidak kalah pentingnya, penting sekali sekarang. Saya rasa ahli administrasi sekarang harus bekerja penting dan harus juga dididik. Dia harus menjamin, memudahkan terjadinya sistem rujukan ini. Itu sistem vertikal. Kalau dia tidak membantu, maka tidak dikirim-kirim itu alatnya, atau susah, ya, dan terjadi kemacetan, dan terjadi akibatnya. Kalau tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan tepat guna itu, pasien-pasien dengan keganasan tinggi itu tidak cepat, ya, terlambat untuk masuk ke dalam rumah sakit tipe B2 atau di masa itu sudah terlambat sekali karena dia nggak dikenal bahwa itu sebetulnya tipenya yang tidak bisa diobati di rumah sakit tipe C gitu ya. Jadi, nah itu ya. Dan kebaliknya juga. Sesudah itu di dalam secara horizontal itu harus ada kerjasama antara berbagai disiplin bersama-sama. Mulai dari ahli geriatri, sampai ahli penyakit anak juga untuk anak-anak, sampai ahli infeksi, sampai ahli penyakit dalam, medical oncologist, surgical oncologist, ahli bedah umum. Ahli bedah juga bukan hanya bedah onkologi saja, ada bedah gastrointestinal, bedah toraks, ya, bedah tulang, itu kan mesti ikut membantu. Psikolog juga. Nah, sosiolog bahkan tinggi ya, Prof, ya. Ya, dan kalau di negara maju sosiolog juga menentukan peranannya di dalam masyarakat dan sebagainya. Bagaimana keadaan pasien itu nanti kalau misalnya pasien itu sudah tidak bisa diobati, dia harus dikembalikan pada masyarakat. Harus ada sosiolog yang bisa menentukan ini bisa nggak sih kembali ke dalam keluarganya. Kalau keadaan keluarganya itu tidak memungkinkan, semua kerja, tidak bisa ada orang yang merawat pasien ini, barangkali dia harus mencari jalan. Itu kan ada, ya. Itu betapa luasnya pemeriksaan dan betapa pentingnya kerjasama, tetapi betapa bisanya sebetulnya, betapa pentingnya kesadaran. Jadi harus dibuat yang paling penting adalah sebetulnya sekarang itu kesadaran dari seluruh profesi dan sistem yang terkena ini untuk melakukan hal ini tepat guna hasil guna. Karena mengapa ini lebih perlu lagi dibandingkan dengan yang lain-lain? Karena di sini pengobatannya bisa murah sampai mahal. Karena saya bilang kadang-kadang di Amerika itu pernah dievaluasi orang-orang yang diobati dengan obat yang hanya 200 juta dengan yang 11.000 juta. 11.000 rupiah? Enggak, dari 120-200 dolar dengan yang 11.000 dolar hasilnya sama begitu. Itu pernah tuh, tidak ada bedanya ternyata. Itu karena tidak tepat guna hasil guna. Mereka aja bisa begitu, padahal sistemnya sudah baik. Kita apalagi dalam keadaan ekonomi yang sulit ini, kalau kita harus menyadari hal itu. Jadi para dokter itu mentalnya harus dirubah. Para tenaga sistem ini kita yang perlu adalah kita mempunyai bukan hanya kompetensi kita tingkatkan, tapi juga pola berpikir, ya, itulah ya kesadaran masing-masing dan gaya hidupnya juga. Gaya hidup ya, gaya kerjanya ya harus mempunyai nilai-nilai ya, nilai-nilai harus disadari pentingnya nilai kerjasama kesadaran terhadap nasional itu harus ada. Bukan ngobatin pasien aja tapi nasional juga ya. Gitu, saya rasa itu barangkali yang perlu sekali itu ya. Iya, kalau misalnya nih untuk masyarakat yang belum memahami bagaimana sih membedakan jenis tipe rumah sakit A, B, itu seperti apa, Dok? Nah, sebetulnya di Indonesia itu udah ada rumah sakit itu. Kalau rumah sakit tipe D itu dia punya apa aja gitu. Rumah sakit tipe C apa aja gitu. Kalau ada rumah sakit yang mesti mempunyai semua keahlian. Tipe C itu mestinya mempunyai 4 penyakit dalam, bedah, ginekologi dan anak kalau nggak salah ada gradasinya itu. Jenjangnya sudah dari dulu sudah ada. Dan sistem rujukan biasa sebetulnya sudah ada, tapi di dalam kanker sistem rujukan itu harus dibenahi lagi, harus disadari lagi karena pasien-pasien di rumah sakit tipe B itu ya, tipe C misalnya, itu anggaran untuk dia berobat sekali datang, sekali rawat itu jumlahnya maksimal tertentu. Kalau di tipe B lebih mahal, lebih banyak dia mempunyai haknya. Tipe B yang lebih tinggi lebih mahal, tipe A paling mahal gitu. Jadi kalau misalnya
Jadi dokter-dokter dari rumah sakit, sistem di rumah sakit tipe B juga bisa, kalau dia mengobati pekerjaan yang harusnya dikerjakan di rumah sakit tipe B oleh rumah sakit tipe C, dia tidak diganti tuh, ya tidak dapat, dan itu mau merugikan rumah sakit itu, gitu kan, secara keseluruhan menjadi. Oleh karena itu, memang sistem administrasi tidak bisa di dalam orang tidak bisa dilepaskan. Di dalam ini harus dia mengetahui kapan dia harus pindah, dan secara positif ya, dengan jangan main lempar pasien itu udah salah, itu melanggar etik itu, tetapi juga menempatkan tempat yang benar gitu, karena itu untuk kepentingan bersama ya, kepentingan pasiennya. Kalau pasiennya diobati di rumah di bagian yang rendah itu, kalau semua ketinggi juga nanti juga yang di semua tipe tidak bisa kerja benar karena terlampau banyak pasien. Makin tinggi kan makin sulit mengobati pasien, makin banyak diperlukan waktu untuk mengobati pasien. Selamat makasih, orang mesti memikir, yang kita pikir kan banyak yang mesti dipikir ya. Kerjasama dengan lain-lain harus dikerjakan, dipikirkan mana untuk memilah-milah mana yang harus diobati 100%, mana yang harus maksimal, mana yang tidak mungkin maksimal ya. Karena ya toh, nah, itu makin jadi waktunya makin banyak. Kalau dia dikasih pasien banyak, nggak bisa mikir dia, nggak bisa dia terima saya. Nah itulah. Nah, sebaliknya di bawah pun demikian. Jadi sekali lagi harus ada sistem pada pengobatan kanker itu terdapat contoh sistem rujukan berjenjang yang paling benar, yang paling penting adalah memang yang paling baik untuk dipelajari untuk para mahasiswa dan para pemberi layanan itu adalah kanker. Karena tepat guna hasil gunaan itu dan fasilitas yang berjenjang mulai dari para sarana prasarana sampai sumber daya manusianya sampai dokternya, sampai administrasi yang mesti tahu gitu. Ada mesti ngatur. Ini belum bisa ya. Gitu. Karena memang harus dihitung begitu, harus baik sekali. Jadi memang pasien yang bisa berobat jalan harus berobat jalan, tidak bisa rawat inap karena nanti dananya nggak cukup dia. Dia sendiri kalau dia semua untuk rawat jalan dananya hanya sekian, maka kalau dia harus bagaimana mengatur dengan uang yang ada, jatahnya untuk pasien itu, untuk satu waktu periode berobat itu ada jatahnya kan. Nah itu jatahnya itu bisa digunakan tepat guna hasil guna. Di tempat yang benar. Ya. Iya, Prof, benar sekali ya. Tadi itu kita membahas dari pengobatan yang paling murah itu satu kali suntikan itu 2 juta ya. Ya, limfoma nih bisa yang cuma 2 juta, bahwa kalau yang berat garisan rendah paling 1 bulan berapa, nggak sampai 1 juta itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu bagaimana dok perkembangan penyakit ini? Lebih banyak yang sudah bisa teratasi dengan pengobatan yang sederhana atau juga bervariasi, atau lebih ada sudah yang kita hasilkan pengobatan yang tingkat tinggi gitu, misalnya sampai di Indonesia pertama kita bisa sampai yang tinggi pun bisa, yang paling sulit juga bisa. Jadi yang paling sulit itu transplantasi tulang namanya. Transplantasi tulang itu di Pulau Jawa nih hampir di semua, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, Bandung itu sudah bisa dikerjakan itu ya. Mungkin beberapa lain juga akan di luar Jawa memang belum, tapi sebentar lagi akan bisa gitu. Tetapi tentu biayanya kan terbatas ya, dan tiap rumah sakit mempunyai dana untuk itu kan terbatas. Jadi harus juga ada seleksi yang benar gitu. Ketepat gunaan hasil gunaan. Jadi nilai-nilai memikir itu perlu ya. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh banyak dokter, juga para administrasi ini kedokterannya. Jangan dia bilang kan nanti merugikan, dia nggak mau terima dan sebagainya. Ada juga kan rumah sakit, wah ini terus biayanya mahal betul, nanti kita nggak diganti nih, ya toh itu ya. Jadi memang diperlukan nilai semacam itu, dan di Indonesia ada, cuman yang harus itu kan adalah pola berpikir, pola bekerja gitu, yang harus dimantapkan itu, dan dimantapkan tentu saja tidak bisa orang diharapkan tiba-tiba teamwork yang belum begitu membudaya. Kalau penyakit jantung ada timnya juga, penyakit ada timnya, tetapi tidak sebegitu besar seperti tim kanker. Tim kanker itu semua disiplin itu harus bekerja gitu, mulai dari sosiolog, psikolog, psikiater sampai ahli infeksi yang berat, itu mesti bekerja sampai ahli PA, sampai ahli bedah yang amat canggih. Ahli bedah kan bukan cuma bedah kanker mengeluarin kanker, dia mesti rekonstruksi, dia mesti perbaiki, dia bisa mengeluarkan tumor itu sampai sebanyak-banyaknya, misalnya pada kanker gastrointestinal usus itu ahli bedah yang penting. Ahli bedahnya mesti hebat. Kalau ahli bedahnya tidak hebat, walaupun ahli
mediknya hebat juga nggak bisa, karena obatnya mesti bedah yang berperan penting itu. Jadi harus semua keterampilan mesti ada. Itu kan bisa dikembangkan, tapi dipergunakan secara tepat guna hasil guna. Jadi jangan misalnya ada ahli bedah, ahli medical oncologist yang bisa melakukan transplantasi dan tipe A itu mengerjakan penegakan paliatif atau kanker yang tidak usah diobati dengan kemoterapi yang cuma bisa berapa ratus ribu sebulan, itu kan yang itu harus bisa dikerjakan oleh internis atau bahkan dokter umum ya. Dan sistem perjenjangan itu bukan arti dilempar. Jadi misalnya seorang ahli pasien yang sudah lanjut itu paliatif, pengobatan paliatif itu diobati harus di layanan pertama, primary health care ya, karena dekat keluarganya. Tapi bimbingannya harus oleh orang internis, dan internisnya ada di rumah sakit tipe C atau tipe D gitu. Jadi bisa kan gitu. Ya, sistem layanannya berjenjang bukan dilempar tapi bekerja sama. Bekerja sama horizontal dan vertikal. Barangkali itu yang penting, kerjasamanya itu bukannya ya, terintegrasi kerja. Itu yang harus bersinergi dan integrasi. Integrasi, sinergi dengan benar ya, tepat guna. Ya betul. Cara bersinergi itu ada dan dengan tentu saja nawa itu yang benar gitu ya. Ya itu yang paling penting. Yang itu yang paling penting nawa itu ya dulu nih. Iya, kita semua bekerja sama secara holistik ya, secara baik gitu. Memang kan tidak ada yang sempurna, tetapi berusaha menuju kepada hal semacam itu tuh harus dibina, saya rasa ya. Dan itu yang kita perlukan karena cara kerja semacam ini baru-baru sekarang diintensifkan di Indonesia dan memang sudah menjadi kebutuhan karena biaya kanker itu udah makin lama makin mahal saja, sudah berapa bertriliun tuh habisnya, makin lama makin tinggi. Kalau jantung tuh bisa dikurangi, kalau ginjal juga mulai bisa dikurangi, itu juga banyak biayanya. Kalau penyakit kanker makin lama makin banyak justru kelihatannya, karena makin rumit nih, karena sulitnya, karena kerjasamanya belum yang masih memerlukan pembinaan dan bimbingan. Sekali lagi, nggak bisa disuruh saja. Semangat kerja semacam ini, pola kerja semacam ini harus dihidupkan, harus dibina dan diawasi dan dihargai juga begitu. Ya. Jangan main perintah aja gitu. Ya. Semua mulai dari layanan kesehatan non medik dari bawah sampai atas juga ya. Dan kemudian non medik juga dari bawah sampai atas mesti bekerja. Mempunyai wawasan yang sama. Dengan hati ya, Prof ya. Iya, dengan niat bahwa pasien ini juga harus diselamatkan ya, terkait dengan biaya dan kesulitan, tingkat kesulitannya juga. Sesuai dengan kemampuan ada negara kita, tentu kita bukan seperti negara yang terlalu banyak uang kan. Uangnya kita kan tidak terbatas. Tapi juga bukan tidak ada uangnya kan, sebetulnya. Ya, Bang. Iya, kalau misalnya untuk pencegahan secara dini, kalau misalnya tadi yang mudah terdeteksi kelihatan ya Prof ya, ada benjolan. Nah kalau misalnya yang bagian dalam tiba-tiba udah turun itu bagaimana ya Prof? Ya itu memang diagnosis terlambat. Jadi memang ya itu gunanya harus ada sistem penjenjangan. Jadi kalau orang demam misalnya tadi gejalanya cuma berat badan turun tapi demam, nggak bisa deteksi di rumah sakit di puskesmas, tentu dia mesti rujuk ke rumah sakit C. Tipe C juga tidak bisa mendeteksi apa penyebabnya, dia mesti rujuk ke tipe B. Jadi ada sistem rujukan, dilanjutkan gitu pemeriksaannya. Kadang-kadang mesti di PET scan akhirnya. Nah, tanpa PET scan itu apa nih, Prof? PET scan itu pemeriksaan diagnostik yang paling mahal itu. Sekarang kan 12-13 juta atau 15 juta barangkali itu satu kali itu, dan itu hanya ada di rumah sakit di Jakarta kayaknya. Ya, jadi pemeriksaannya apa sih dok? Jadi seperti CT scan, tapi lain lagi. Ini sistem memeriksa seluruh tubuh begitu, seluruh tubuh dari atas ke bawah, dan kemudian bisa mendeteksi mana ada kanker, di mana ada kankernya. Itu kan mahal sekali. Lebih detail ya dari scanning. Iya, lebih detail. Kalau scan itu melihat tumornya berapa ukurannya, di mana adanya. Kalau ini bisa lihat selain tumornya di mana adanya, apa dia kanker apa bukan. Oh gitu, jenisnya ditentukan jenisnya di mana tempatnya juga jelas. Nggak hanya bedakan antara kanker atau tidak kanker ya, bukan jenisnya kanker apa, tapi kanker atau bukan. Gitu. Ya, dia bisa. Kalau infeksi lain, kalau kanker lain lagi gitu ya. Dia bisa membedakan antara infeksi dan kanker. Masya Allah, dari segitu aja udah belasan juta untuk iya gitu ya. Kalau semua dia berarti nggak bisa dong ya, jadi memang
Ya. Dan itu juga untuk melakukan PET scan itu juga harus melalui pemeriksaan yang memang arah perlu tidak PET scan gitu, Iya, bergantung dengan harus ada analisa dulu, analisa apakah dia perlu nggak, manfaatnya lebih atau enggak ya. Misalnya kalau udah jelas kankernya stadium 4 gitu, buat apa di PET scan lagi? Oh gitu ya. Kan obatnya sama. Ya. Tapi nanti kalau sudah diobati, dikira udah selesai pengobatannya secara pemeriksaan fisik atau CT scan dengan apa, baru di PET scan, masih ada sisanya nggak, baru itu baru. Jadi kan lain waktunya. Jadi ada timing dong. Ya gitu. Tidak semua pasien di PET scan, tidak semua harusnya. Dan waktunya juga. Nah dok, kira-kira untuk skala umur nih, tadi kan kita memprioritaskan gitu kan kemungkinan hidupnya, kalau misalnya diberikan pengobatan yang tingkat tinggi itu juga harus diklasifikasi. Ini kira-kira umur usia juga berapa Prof yang kemungkinan bisa diberikan pengobatan maksimal dan yang tidak, batasan umurnya itu seperti apa? Dulu sampai umur 50, sekarang barangkali sampai 60 masih bisa diobati sampai dengan transplantasi pada kanker kelenjar getah bening. Masih bisa diusahakan ya? Masih diusahakan, masih worthwhile, maksudnya hasilnya masih boleh, karena risiko pengobatannya juga bisa, orang itu bisa mati karena meninggal karena pengobatannya kan. Tapi kalau di atas 70 hampir tidak dikerjakan lagi transplantasi itu, karena risiko orang itu meninggal karena tindakannya itu, pengobatannya itu terlalu besar sehingga lebih berbahaya. Kalau lebih muda makin kuat dia untuk Tadi itu untuk pencegahan dini, Prof, bagi kita nih masyarakat nih agar tidak terkena limfoma itu bagaimana pola hidup atau kebiasaan? Ya, tadi kebetulan kita tahu bahwa limfoma ini sebetulnya ada faktor luarnya. Selain ada kanker itu ada faktor keluarga. Kalau orang keluarga itu di dalam nenek, anak, dan cucu itu lebih dari 2 orang menderita kanker, maka keluarga itu lebih mudah dapat kanker. Oh gitu. Ya. Faktor keturunan mempengaruhi. Mempunyai efek ya, efek ya, genetik namanya. Efek. Tapi yang betul-betul keturunan adalah kanker, cuman kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker indung telur. Jadi kalau orang ada kanker payudara, 2 aja, semuanya mempunyai risiko dapat. Menurun dia, betul-betul menurun gennya itu. Ya, dan kalau nggak dia dapat kanker payudara, dia dapat kalau kanker kolon atau kanker indung telur. Itu dia menurun, itu betul-betul menurun di turun. Kalau yang tadi, yang lain itu hanya lebih berisiko besar risikonya, lebih mudah dapat gitu aja. Nah, pada tahun itu maka kita tahu kan mudah dari lingkungan kita harus bersih, dan bersatu itu lingkungan yang kebersihan itu, makanya kebersihan itu amat penting. Dan kepentingan kan sudah dikatakan itu mengapa itu kita harus selalu bersih lingkungan dan bersih diri sendiri, itu maksudnya karena ada peranan daripada infeksi, ada virus, jamur dan sebagainya, itu kan bisa kita membersihkan diri ya. Dan lingkungan kita juga jangan banyak jamurnya misalnya itu. Kemudian infeksi juga jangan banyak runtah, mudah saja. Zat-zat kimia, benzin, zat-zat pengecat, dan bahan yang keluar dari pabrik itu kan juga tidak boleh dibuang sembarangan. Gitu. Rokok tidak boleh sembarangan, itu dari lingkungan. Ya. Pola hidup yang sehat, orang yang jiwanya sehat lebih mudah, fisiknya lebih sulit dapat kanker. Jadi hidup yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, olahraga dan sebagainya itu perlu. Pola hidup berolahraga itu perlu sekali. Jangan kira hanya makan saja ya, tapi juga olahraga itu penting sekali untuk kesehatan ya, fisik. Dan makin sehat kita, makin tinggi derajat kesehatan, makin susah kita dapat kanker. Makin bagus daya tahan tubuh kita, karena semua orang kan pada dasarnya secara teoritis punya sel kanker mesti. Cuman daya tahan tubuhnya cukup baik sehingga kankernya nggak bisa tumbuh. Gitu. Nah kalau orang yang daya kesehatannya kurang, orang tua contohnya, daya tahan tubuhnya kurang, dia lebih mudah dapat kanker. Itu jelas contoh yang jelas. Masya Allah ya, Prof ya. Jadi sel kanker itu sendiri sudah ada ya di dalam setiap kita, walaupun dalam keadaan sehat seperti itu, dan muncul pada saat daya tahan tubuh kita terserang. Gitu. Daya tahan tubuh kita tidak bisa membunuh dia. Gitu. Dan menarik sekali untuk kemoterapi itu sendiri ternyata hanya pada saat perkembangan sel itu muncul ya, Prof ya. Bedanya dengan imunologi tadi? Iya memang. Kalau kemoterapi itu membunuh sel yang sedang berkembang biak.
yang sedang membelah diri, sedang tumbuh. Kalau selnya udah tidur, jarang berkembang biaknya, dia susah membunuhnya. Itu statika bedanya. Kalau imunologi, saat imunologi, itu obat-obat imunologi, obat yang sekarang, obat target, dia membunuh sel dengan yang mempunyai antigen tertentu, yang mempunyai zat yang dia tuju. Ya, misalnya ada namanya HER2 ya, namanya zat kanker payudara. Kalau dia mempunyai zat HER2, maka anti HER2 bisa membunuh dia. Karena dia cuma nyampe ke HER2 aja. Kalau pada limfoma yang mempunyai CD20, zat antigen CD20, protein CD20, itu bisa dibunuh dengan obat Maptera misalnya, begitu. Itu namanya targeted therapy. Jadi obat dia bunuhnya itu. Kalau nggak punya sel itu nggak bisa mati. Biasanya kalau misalnya itu lebih dulu diberikan mana, kemoterapi atau imunologi terapi? Kemoterapi lebih murah dan imunoterapi belakangan. Imunoterapi karena mahal ya, diberikan belakangan biasa. Biasanya imunoterapi juga biasanya tidak bisa berdiri sendiri, dia harus didahului kemoterapi umumnya demikian. Kalau sudah sedikit jumlahnya baru imunoterapi bisa bekerja. Kalau masih jumlahnya besar nggak bisa juga, belum bisa sendiri. Masya Allah ya Prof ya, kalau untuk dari segi kebiasaan hidup gitu, kalau misalnya mungkin kalau kita merujuk dari agama kita, terapinya mungkin dari Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh-contoh bagaimana hidup sehat ya mungkin. Iya dong. Ya. Nomor satu kebersihan jelas ya. Kita 5 kali sehari udah sekurang-kurangnya kan. Itu sudah diajarkan. Kebersihan diri ya, melalui wudhu dan juga menghirup wudhu melalui hidung gitu, seperti itu, dan menjaga kebersihan pola hidup kita ya Prof ya. Makan juga tidak sembarangan makannya, makan yang tidak busuk kan tidak boleh dimakan. Kemudian kita harus juga banyak bergerak kan, kita harus aktif kan, latihan olahraga misalnya. Orang pergi haji itu kan harus punya tenaga, bergerak ya, tawaf, iya betul. Jadi kita kan harus kita jelas. Kalau kita ikuti hayati betul ya, banyak sekali yang sudah diajarkan ya, dasar-dasarnya itu sudah ada sebenarnya, nggak usah susah-susah, itu aja udah jelas. Dari mulai membuka mata ya, sampai tidur lagi, sampai tidur lagi, Rasulullah begitu memperhatikan detail bagaimana harus minum banyak, puasa dan lain sebagainya ya Dok. Dan sudah memberi contoh juga. Dan tinggal mengikuti ya, makanya kebersihan pun ada ya, kebersihan adalah sebagian dari pada iman dalam agama kita ya Prof. Dan itu mempengaruhi ternyata sampai bisa mencegah sebuah penyakit yang ganas ya, seperti kanker. Masya Allah. Baik Prof, kesimpulan dari kanker kelenjar getah bening ini Prof. Limfoma ya, kesimpulannya ya, kanker kelenjar getah bening ini, limfoma termasuk kanker, contoh daripada kanker yang bisa amat ganas, bisa menyebabkan kematian dalam 4 bulan sampai 6 bulan, tapi juga mempunyai kemungkinan sembuh, bisa disembuhkan walaupun dengan biaya yang amat mahal. Sekarang tinggal masalahnya berapa persen angka kemungkinan kesembuhannya dan kapan kita memberikan obat yang paling mahal ini pada pasien kita. Jadi contoh yang amat penting untuk mempergunakan falsafah ya, falsafah goita pasien kanker itu ada pada pasien limfoma ini. Mulai dari orang yang nggak usah diobati, yang banyak benjolan tetapi nggak ada gejalanya, ya nggak usah diobati. Kalau nggak ada, kasih radiasi aja kalau ada, atau keluarin aja. Sampai yang harus langsung dikasih sum-sum tulang misalnya. Jadi memang itu menunjukkan betapa kompleksnya orang berpikir. Gitu. Masya Allah. Ya, contohnya. Baiklah, pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, demikianlah Ruang Kesehatan hari ini bersama Profesor Dr. Ari Haryanto yang tadi kita membahas tentang kelenjar getah bening. Masya Allah, dari mulai perjalanan penyakit, definisi dan penyebab-penyebabnya adalah harus dari kita sendiri yang memulai bagaimana cara hidup sehat. Dan dalam agama kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi contoh bagaimana harus menjaga diri dan membiasakan diri untuk hidup sehat dan menjaga kebersihan. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita menjaga wudhu kita setiap hari ya Prof ya begitu. Dan bagaimana kita juga diajarkan untuk bertahajud juga salah satu menjaga agar badan kita tetap bergerak setelah bangun tidur dan
Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu cara penyembuh yang Allah sediakan secara gratis dan juga bisa membangun sel-sel positif dan pikiran positif bagi diri kita agar tetap terjaga kesehatan kita. Baik, Masya Allah, terima kasih sekali atas perhatiannya hari ini. Juga kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Profesor Dr. Ari Haryanto atas waktunya dan kediamannya untuk acara ini. Masya Allah, mohon maaf atas segala kekurangan dari acara ini. Saya Nurdiana, Sandi, Fajar, juga Debbie, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.